Masih bareng sama Den Boy di obrolan sebelum tidur. Dan udah hadir di depan gua seorang wanita mungil yang dulu sering kita lihat sampai sekarang sih nih, masih sering warawiri mukanya di layar kaca. Neng Risma. Hai. Ih. Ini kita pertama kali ketemu minggu lalu ya sebenarnya. Minggu lalu. Kemudian malam ini langsung gua todong untuk Cepet deh prosesnya. iyalah, harusnya kan gak hari ini. Iya harusnya. Tapi kita cepat aja lah. Karena lo akan ada kesibukan lain nanti ya. Ya. Mau ngapain? Syuting film. Wis, itu. Ditanyanya enak mau ngapain? Syuting film. Jadi memang orang ini nih yang di depan gue aktivitasnya banyak banget. Oke, kalau kita flashback lagi. Tadi gue udah bilang, Kak. Jadi gue tuh dulu zaman sebelum kuliah 2010 gitu ya. Kemudian gue tiap siang tuh pasti nonton lu dulu. Apa awas terus susul ya? Iyalah. Itu apalagi. Iya. Kalau gue tanya nih, berarti awal mula lu terjun ke dunia entertain tuh tahun berapa ya? Tahun 95, 96 gitu. Ah, yang bener loh. Dari gue SMP-an gitu lah. Udah mulai syuting? Iya. Apa? Iklan awalnya. Iklan apa ya? Ingat gak lu iklan apa? Ingat. Apa? Iklan pertama gue adalah pisang Sunpride. Dan itu iklan pertamanya juga pisang Sunpride. Pisang Sunpride yang banyak di... Iya, Sunpride yang itu. Ada iklannya dulu? Ada. Oke, itu gimana? Awalnya lu kok tiba-tiba bisa jadi bintang iklan pisang? Nah, jadi awalnya tuh gue lagi di mall mana lah gitu sama nyokap gue. Terus ada yang nyamperin nyokap ceritanya. Namanya Bang Alex kalau nggak salah dulu tuh. Ingat. Terus ngomong sama nyokap gue, Bu, boleh nggak kalau anaknya diajak casting iklan? Ternyata dia tuh agency. Nyokap gue juga bingung kan, aduh, nih nipu nggak ya nih orang gitu Oh kan? iya. Ya kan dong takut dong. Pasti. Tapi gue tidak diminta bayaran apa sama sekali gitu. Terus dan gue tuh dari kecil emang gue tuh sering banget kayak dipilih untuk nyanyi ya gitu. Terus atau enggak misalnya apa ya, gue suka yang nggak mau gitu. Lu nya nggak mau ya? Nggak mau. Dari gue waktu kecil pernah main sinetron juga. Hah? Oh iya? Pernah. Apa? Gue nggak tahu, lupa deh, gue masih SD gitu kecil. Tahun berapa tuh? Mungkin tahun berapa ya? Mungkin tahun 2000? Enggak lah. Tahun 97 aja gue Gila. SMP kan. Hah? Iya, itu Gila, tahun. lo awet muda banget. Parah. Ini terbukti lo berarti bahagia terus. Oh iya dong. Iya, harus. Terus? Udah gitu akhirnya ya udah deh disuruh casting lah sama nyokap gue. Pas casting ya udah pertama kali casting Pisang Sunpride itu langsung dapet gue main talent. Jadi gue nggak pernah ngerasain namanya figuran tuh. Ih, dari awal tuh ya. Tapi gini deh, ngomongin soal casting lu zaman kecil casting ngapain? Ya udah disuruh kayak misalnya adegannya gimana gitu ya. Terus disuruh beradegan seperti itu gitu loh. Oke. Ya udah gue lakuin itu, dapet langsung. Langsung tuh ya. Iya, asli. Jadi kayak dulu tuh sering banget iklan tuh. Akhirnya agensi pada tahu, suka pada rebutan. Dari gue gitu. Terus gue tuh suka males-malesan, kadang mau datang, kadang enggak gitu. Tapi kalau misalnya gue datang, pasti gue yang dapat. Jadi kalau pas gue datang, agensi yang lain kalau yang enggak bukan inin gue, pasti langsung ya pasti Risma lagi deh gitu. Wah. Ya pasti Risma dapetnya gitu. Berarti ada masa di mana sebelum Joshua booming ada lu tuh ya. Jauh lah, Joshua masih gue udah gede, Joshua masih kecil. Joshua tuh angkatan gua. Oh iya, serius? Iya, 90 kita. Jadi maksudnya tapi gini deh ngomongnya. Ini kan pasti gua nggak tahu ya, gua juga besar di era televisi kan. Zaman-zaman kita tuh memang ya 90-an akhir, 2000-an awal sampai ya 2010 pun masih gede banget ya industrinya gitu. Dan kita nonton televisi semuanya kayak sinetron, kemudian apa ya, sitkom, kuis gitu-gitu kan. Itu saling berkesinambungan gitu. Dan tadi lo bilang lo pertama kali itu tahun 96. Iklan tuh. Langsung iklan. Ya. Dari situ langsung sinetron. Jadi iklan dulu, terus tuh sering banget ya iklan. Nah, suatu hari ada yang telepon nyokap gue dari PH, dulu namanya Prima Vision. Itu Cinemark dulu, sebelumnya namanya Prima Vision. Oh iya, ya, nama awalnya tuh? Namanya tuh Prima Vision. Terus ada yang telepon disuruh datang ke sana, atau suruh casting. Ini dari mana lagi gitu kan, nggak tahu. Lo umur berapa tuh? Gue SMP kelas 3, mungkin 15 tahunan gitu lah. Oke, ya terus. Terus ini bener apa nggak sih, PH tuh apa, nggak ngerti kan gitu, nggak tahu loh, orang kita nggak tahu. Tapi itu, dulu gitu. di mana? Bandung? Di Jakarta. Oh Jakarta, oke. Terus? Terus
ya udah deh datang lah ke sana. Sampai kita tuh nyari tahu gitu, ini dari siapa sih, tahu nomor telepon dari mana gitu. Ada yang bilang dari Dede Yusuf lah, padahal gue kenal juga kagak sama Dede Yusuf. Kayak jual nama deh. Nggak ngerti gue dari mana pokoknya. Nah, dan gue juga nggak tahu harus ngapain, disuruh ngapain gue nggak tahu. Terus pas nyampe sana gue ketemu sama Astradanya namanya Om Indra. Gue dikasih skrip. Dikasih skrip, terus coba Risma baca nih yang scene sekian gitu. Gue nggak ngerti scene itu apa gue ngerti. Ya udah baca. Terus ya udah coba ngobrol yuk sama Om scene ini. Ngobrol terus sekarang depan kamera ya. Nih udah langsung dapat peran juga gue. Nggak pernah si figuran gue. Ya ampun. Itu sinetron pertama lo? Itu ya FTV apa? pertama. FTV? FTV judulnya Istana Kaca. Gue jadi adiknya Aji Pangestu. Waktu itu sama Elma Tiana lagi naik daunnya. Gila. Berarti FTV itu udah lama ya? Lama. Dan dulu FTV tuh 2 jam. Bener-bener FTV film televisi. Jadi pengambilan gambarnya tuh bener-bener kayak film. Syutingnya itu kita bisa seminggu atau 2 minggu. Oh gitu? Iya. Dan penayangannya itu 2 jam. Jujur ya, Neng, gue kira FTV itu muncul pada saat zaman frame rates. Enggak, itu pertama awal-awal itu FTV itu. Oh, ya. Jadi cuma satu judul abis itu udah abis. Nah, abis dari situ gue langsung ditelepon lagi, dihubungin untuk main Pernikahan Dini. Udah gue nggak casting lagi. Itu? Lah iyalah, gue berteman gengnya Agnes berempat, salah satunya gue. Ya ampun, Pernikahan Dini. Ya elah, itu gue kelas berapa ya Neng? Pernikahan itu SD sih gue. Iya, gue. Tahun berapa itu ya? 98. Iya kan? Segituan ya. 97 98. Ya ampun, gue masih kelas 2 SD. Itu Agnes Monica awal-awal dari Trala Trilili tuh. Iya kan? Udah setelah itu. Iya, jadi memang wah gila lu berarti dari awal iklan pisang dulu, Sunpride, gue baru tahu lagi ada iklannya. Ada. Itu doang lagi, jangan-jangan. Apanya? Iklannya cuman itu. Bisa jadi, gue kayaknya nggak pernah lihat lagi deh. Iya, masalahnya. Dan sekarang kan kita tahu nih kalau lo ke minimarket pasti ada tuh pisang Sunpride ya kan. Udah di mana-mana. Ternyata lu bintang iklan. Saat itu lu sendiri? Enggak, berempat, sekeluarga ceritanya. Gue jadi anaknya. Oh gitu. Tapi lawan main lo tahu siapa? Nggak tahu. Enggak, lupa gue. Tapi ada yang namanya gede juga. Aduh, gue lupa ya, gue masih kecil juga ya. Jadi nggak terlalu enggak ya. Tapi kebanyakannya ceritanya tuh kayaknya kayak gitu deh. Kayak ada ketemu zaman dulu kali ya, belum ada sosmed apa segala macam. Jadi terus si talent talent hub ini atau agency mereka jalan-jalan ke mall. Mungkin hunting atau gimana kali. Mall mana waktu itu? Nggak tahu, gue lupa. Tapi lu Jakarta ya? Jakarta, gue udah lahir di Jakarta. Dulu di Jakarta mana saat itu? Selatan. Selalu. Kebagusan. Jakarta. Enggak, awalnya gue dulu di Cipete tinggalnya. Lebih kaya ya. Dari Cipete, gila Cipete. Mungkin Cipete sebelum sekarang kali ya. Udah kayak sekarang sih, makanya gue sekolah di Aliklas kan dulu. Lu Alik? Ya elah. Kenapa memang? Ya adik gue di situ, adik ipar gue. Oh, gue Alik dari TK sampai SMP gue Alik. Tadi lo bilang kan pada saat off air iklan yang lo bintang yang pertama juga tadi apa? Coklat Take It. Apa namanya Take It? Gue baru denger ya. Kalau misalnya yang zaman-zaman pada saat itu ya pasti hafal deh. I want to take it. I want. Gue tahu. Tahu kan lo pasti. Iya. Itu gue. Itu lu juga. Iya. Berarti kalau lu inget gak total iklan udah berapa? Lupa kali ya. Oh, lupa. Banyak sih gue. Paling absurd iklan apa? Yang pernah lu kok gini ya gitu loh. Iklan apa ya? Lupa ya gue. Cuman dulu emang gue tuh dulu rada-rada milih gitu. Oh. Jadi gue milihnya tuh bego sih maksudnya gitu. Jadi namanya dulu masih anak-anak ya. Terus dulu tuh kayaknya artis tuh nggak kayak sekarang kan, asli kayaknya gimana banget gitu ya. Jadi berapa kali gue misalnya ditawarin iklan obat salep kulit gitu ya. Nggak mau amah gitu, walaupun dibayar gede gitu ya, gue nggak mau. Kenapa? Takut diledekin, ntar disangka aku panuan beneran gitu, kayak gitu. Ya nggak akan lah kata nyokap gue gitu. Nggak mau gue. Terus misalnya obat apa roll on gitu kan. Oh iya. Ya gue nggak mau juga. Padahal kan itu booming banget dulu tuh, iklan itu tuh kayaknya wah anak muda gimana gitu ya. Gue nggak mau, takut disangka bau ketek gue gitu. Milih gitu. Terus kalau misalnya sinetron juga gue gitu, gue milih kalau kayak kayaknya norak deh, gue nggak mau gitu. Jadi gue Oke, berarti lo termasuk orang yang nggak sampai sekarang mungkin ke bawah ya, yang nggak sembarangan ngambil job. Ya kalau misalnya gue sih kalau sekarang lebih milihnya kayak kalau gue harus beradegan terbuka gue nggak mau. Tapi pernah berapa kali gue dari waktu gue masih kecil aja, maksudnya masih SMP SMA gitu ya, gue pernah ditawarin iklan bra. Ya salah satu bra itu nah itu tuh untuk first bra lah ceritanya gitu kan, karena gue juga masih kecil kan. Iya. Print ad kayak gitu. Terus gue nggak mau gitu kan.
Terus sampai mereka tuh nawarin harganya dinaikin gitu loh, 2 kali lipatnya itu gitu. Tapi gue bilang gue tetap nggak mau. Enggak kok, nanti yang ngurusin kamu perempuan semua, paling fotografernya aja yang cewek, yang cowok gitu kan. Ya tapi gue udah mikir ya, tapi kan nanti pada saat tayang kan bisa teman-teman gue ngeliat atau kayak gitu. Jadi gue nggak mau. Ya berarti ya bagus sih sebenarnya, nggak semuanya diambil gitu. Kayak ya udah, gue nggak mau yang balik lagi ya, kita pasti akan, kita bukan mau cari aman sih, lebih ke ya udah gue nggak mau orang-orang nilai gue seperti ini, makanya lo milih-milih. Termasuk tadi yang roll on, takut disangka bau badan. Ya tapi kan maksudnya itu kalau menurut gue sih itu bodoh banget, yang nggak akan lah. Terus gitu kan lumayan maksudnya duitnya gitu. Kalau gue sekarang mungkin kayak gitu bodoh amat, orang juga tahu kok gue nggak begitu. Ya cuman ya dulu namanya anak sekolah nggak sih? Iya kan, lo di sekolah kan zaman kita apalagi bullyingnya gila-gilaan. Iya, terus udah gitu kalau sekarang, makanya sekarang sama dulu tuh beda kan gitu. Jadi kayak dulu tuh kalau sekarang kan lebih dielu-elukan ya. Misalnya jadi bintang iklan atau misalnya apa, mau jelek sekalipun, wah lu artis gitu loh kata dia kan. Kalau sekarang bener lagi. Kalau dulu kan nggak kayak gitu loh. Jadi ya biasa aja. Cuman walaupun lo masuk TV ya udah biasa aja. Nah yang ada kalau misalnya gue, karena gue berapa kali tuh gue diledekin, gue pernah ya waktu kecil lah video klip anak-anak gitu ya. Terus diledekin gitu sama teman-teman gue gitu. Terus dulu juga gue bener-bener masih anak-anak, bukan kayak anak-anak sekarang yang udah tahu itu kerja, duit kayak gitu. Jadi gue kayak syuting tuh ya kayak gue main aja gitu. Jadi gue nggak mikirin wah duitnya, nggak mikirin kayak gitu boro-boro. Nah kan kalau sekarang nih banyak banget ya. Ya mungkin kalau zaman kita ditanya mau jadi apa, kita mau jadi polisi, mau jadi dokter. Sekarang udah berubah nih. Mau jadi apa? Selebgram apa? Itu bener. Mau jadi YouTuber. Iya bener. Jadi akan ada pekerjaan baru yang bernama selebgram YouTuber. Tapi dan memang kenyataannya benar seperti itu. Udah kejadian nih, udah kejadian di zaman ini gitu. Dan ya kalau lu kan dulu masih ngalamin yang namanya casting ya. Iya. Casting dari PH1 PH lainnya gitu, sampai yang awalnya mungkin lu ditawarin sampai lu nya casting yang aku pengen casting ini. Kayak gitu. Mungkin pernah ya, gua nggak tahu. Tapi ya sekarang kan orang wah viral. Entah itu viralnya bikin kita menjadi lebih bodoh, atau viralnya memang bikin kita jadi pintar gitu. Tinggal milih. Tapi kebanyakan kan yang itu. Sensasi itu, gimmick-gimmick lah ya, gitulah. Nah ini ngomongin soal gimmick lagi ya. Ini kan kita tahu lah industrinya. Kalau kita nonton TV ya banyak banget kan gimmick-gimmick ya. Tiba-tiba nanti berantem pada saat live segala macam. Gitu. Iya. Nah ini kan kalau sinetron kan enggak nih. Maksudnya ya udah emang sinetron ya lu syuting buat tayang besok. Lu pernah gak dapet syutingan yang stripping gitu? Sering gue stripping. Iya kan? Iya. Nah itu gimana tuh? Gue gak tahu sih flow kerjanya. Apakah hari ini syuting malam naik? Bener gitu gak sih? Iya bisa seperti itu. Dan gini ya, jadi gini, kita kan syuting dulu nih sebelum tayang nih. Tapi kadang-kadang ada yang cepet nih tayangnya. Kayak waktu yang sinetron gue kemarin terakhir Bawang Putih Berkulit Merah itu kita awalnya punya waktu 4 hari sampai ke tayang. Bayangin dalam 4 hari harus kelar. Harus kelar, kita maksudnya harus nyetok berapa episode lah, let's say kayak gitu. Dan syuting awal itu biasanya kita tuh akan lebih lama karena kan semua masih pada cari chemistry. Satu itu. Kedua gambarnya tuh mesti yang wah bagus banget lah apa segala macam. Jadi bukan hanya pemain aja yang cari chemistry, tapi para kru juga. Jadi antara sutradara dengan lightingnya misalkan maunya dengan DOP-nya maunya gambarnya seperti ini, dengan artnya dan lain-lain. Jadi lebih lama dong. Jadi kemarin tuh gue cuma punya stok tuh sedikit banget. Pada saat udah tayang, bayangin, udah tayang kita bener-bener ngejar kan, bener-bener ngejar untuk tayangan itu. Jadi sering banget, jangankan paginya syuting terus malamnya tayang, gue tuh bahkan sempat ngalamin. Misalnya gue tayang dari jam 7 sampai jam 9 misalkan ya tayangan gue. Ini gue jam 6 sore masih syuting untuk segmen kesekian. Oh yang bener loh. Iya beneran. Jadi langsung sinetron apa tuh? Iya kemarin. Ya kemarin. Iya terkejar tayang banget. Gila. Itu masih kayak begitu. Jadi live nih, namanya live kalau kayak gitu disebut. Live ayo cepet. Jadi kayak gitu tuh. Kalau live tuh wah kita bener-bener mesti tek kayak gitu. Nah itu ya gue nggak ngerti banget ya. Maksud gue gini, lo tadi bilang syuting jam 6, sedangkan itu bakal ada muncul di nanti misalnya jam 7:30 atau jam. Lu kan itu ngejar banget ya. Jadi misalnya yang kan tayangan dari jam 7 sampai jam 8 misalkan. Nah, itu kan terbagi berapa segmen. Segmen 1, segmen 2-nya mungkin udah keambil di hari sebelumnya. Atau bisa juga di paginya. Di paginya mereka editor itu yang hebat sih, kayak editor dan lain-lainnya. Bayangin lu bisa mereka di lokasi juga biasanya. Oh, langsung kirim. Jadi langsung di reload gitulah kartunya ke ini, langsung mereka edit langsung kirim ke station gitu terus. Useng dah.
Jadi nah pada saat udah kita syuting nih, udah segmen 1, segmen 2 gitu kan aman. Nah, segmen 1, segmen 2 tayang, kita masih syuting untuk segmen 3 gitu loh. Bisa begitu. Wow. Berarti otak kalian dipakai sebegitunya ya pada saat syuting. Iya. Nah, ini terjadi lagi nih. Maksud gue banyak banget orang-orang yang ngeremehin, cuman artis main sinetron. Lo lihat tuh belakang layar kayak gitu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, gila sih. Tapi kalau ngomongin soal duitnya, iya. Gedean sinetron atau film sih? Gini, kalau film itu besar tapi hanya sekali. Iya. Ya kan? Ya paling kalau misalnya kita ada promo, ada apa ya pasti ada bayarannya. Tapi kan maksudnya itu nggak seberapa kayak uang transport lah kayak gitu. Iya. Tapi kalau sinetron, kalau stripping itu kan continue tiap hari. Ya lo setiap hari misalnya lo 1 episode berapa misalkan. Setiap hari lo menghasilkan duit segitu. Wow. Gitu. Walaupun kita dibayarnya nggak langsung ya. Iya. Maksudnya dibayarnya tuh mundur. Dan udah gitu misalnya dibayarnya cuma sebulan 10 episode atau 15 episode. Tapi kan 1 episodenya berapa juta gitu kan kayak gitu. Nah ya udahlah. Ya alhamdulillah gitu. Gila ya. Bener. Kalau iya sih logis sih kalau film kan lo oke, dan Risma main film ini ya, nih bayarnya segini, tak udah saat itu doang. Ya. Lo mulai bekerja deh tuh. Ya. Mengorbankan semuanya untuk si film ini biar bagus. Memang nggak lama ya kalau film paling prosesnya mungkin 2 bulan, sebulan 2 bulan. Reading apalah segala macam, syuting kayak gitu ya, promo-promo setelah itu. Yang berarti ya bisa dibilang besaran sinetron ya. Ya, kan? Karena lebih kontinu tapi ada yang misalnya kita untung-untungan juga. Kadang dapat sinetron yang nggak panjang nih episodenya. Karena nggak terlalu laku misalkan. Jadi cuman berapa episode doang. Tapi kalau pas lagi panjang ya udah alhamdulillah. Terus udah gitu kita masih punya tabungan setelah kita nggak syuting nih. Tinggal nunggu gajian aja. Iya, gajian aja. Tapi itu pernah nggak ada yang telat gitu bayar? Oh, sering. Berarti kalau itu nunggu iklan dari TV ya? Ya enggak dong. Oh enggak. Ya kita kan urusan sama PH. Oh iya deh. Iya itu TV mah ya udah lah ya. Iya. Lo urusannya cuma sama PH. Sama PH. Wah. Gimana teman ini kah ada yang berminat untuk jadi pemain sinetron? Gue sih jujur mau ya, gue kayak kalau ditawarin mau nggak? Mau gue, sumpah bodo amat lo. Capek deh. Capek sekalian dihina-hina bodo amat. Emang gue pikirin. Yang penting sekarang realistis aja lah, uang. Iya. Udah lo. Umur makin tua ya kan. Kapan lagi nyari duitnya kayak gitu? Tapi capeknya minta ampun ya. Pernah sakit gak lo? Wah, gue lagi sakit juga. Bahkan gue diinfus di lokasi syuting ya. Kalau keperluan tayangnya gue harus syuting. Oh yang bener loh. Serius kemarin gue gue demam gitu ya. Terus karena gue batuk. Jadi adegan sebelumnya tuh gue scene-nya banyak banget. Adegannya juga mungkin berat. Sudah ada yang gue marah-marah jadi teriak-teriak. Jadi mulai sakit tenggorokan apa. Panas-panasan sampai tengah malam kayak gitu kan. Gue sempet sakit berapa hari demam, gue manggil dokter, gue udah biasa deh. Dokter gue tuh sampai jam 2 pagi, kayak gue panggil pasti ready. Oh emang datang. Udah ada kuncian ya? Iya, jadi udah biasa dia nanganin artis-artis kayak gitu. Gue diinfus, jadi gue sempat dikasih dikasih waktu sebentar gitu. Gue diinfus, gue ke set, datang ke set tuh selimutan asli, bener-bener selimutan gitu, bener-bener menggigil sampai wah pucet deh kali gue udah nggak mikirin makeup gue atau apa, dan gue harus adegan nangis tarik-tarikan apa segala macam. Gue sempat juga yang adegan marah-marah sedangkan gue lagi demam tinggi, tapi begitu action beda, langsung berubah. Iya. Gitu, gue bisa langsung nangis atau gue teriak-teriak marah-marah. Yang pernah juga gue komedi gitu ya, gue lagi demam tinggi dan terus adegannya gue harus ngomel-ngomel lah sama laki gue, wah nyerocos gitu kenceng gitu, lemes banget gue lagi sakit. Begitu action langsung di atas terus kru sampai gini, Neng, sumpah lu nggak kayak orang sakit gitu. Begitu cut langsung lemes lagi gue. Gila. Itulah setiap pekerjaan tuh pasti ada yang gitu-gitunya ya. Sakit deh emang harus kita kerjain mau nggak mau. Jin dan Junan si Tudan Boyo sinetron bukan? Iya, hitungannya komedi ya. Komedi ya? Iya. Sinetron komedi. Sitkom itu situasi komedi, beda lagi sebenarnya. Sketsa beda lagi. Nah ini lo kan udah banyak banget nih ya. Lo sinetron udah yang memang drama gitu ya. Kemudian lo udah juga main sinetron yang kayak tadi Pernikahan Dini kan anak muda ya. Itu drama juga sih sebenarnya. Iya drama. Sama Sahrul Gunawan ya? Iya. Sekarang anaknya satu kelas sama anak gue. Ya bener lo. Iya serius.
Sedangkan dulunya gue ya ampun ya itu kan di atas gue ya umurnya gitu. Tapi kan gue kenal dari kecil gitu sama dia, tiba-tiba sekarang ketemu di pertemuan sekolah ya? orang tua murid. Ya tetap aja tapi gue kayak gitu. Iya. Nah, ini kan gini, maksudnya kalau ngomongin soal sinetron ya, zaman dulu zaman sekarang mungkin ya udah banyak banget yang berbeda lah gitu. Dulu kayak kita nonton sinetron 1 kakak 7 ponakan tuh apa? Apa? 1 kakak 7 ponakan tuh berarti apa ya genrenya? Apakah dia sinetron atau serial? Sinetron ya serial. Sinetron itu serial. Oh, oke. Wah, gue awam banget. Kalau zaman dulu kan weekly. Iya. Ya, tayangnya seminggu sekali. Sidul. Ya Sidul, pernikahan dini semua seminggu sekali kan. Sekarang jadi tiap hari. Kalau setiap hari namanya stripping. Ya sinetron, tapi stripping sebutannya. Kalau yang seminggu sekali weekly. Oke, mulai stripping tuh tahun berapa ya? Kayaknya zaman dulu kan memang weekly kan? Weekly. Mulai kayak 2000 tersanjung ya. Iya, awalnya tersanjung ya. Kan tersanjung sampai season 7 tuh ya kalau nggak salah. Enggak, tersanjung tuh tiap Jumat doang dulu. Iya, awal-awal pas udah season kesekiannya tuh baru stripping deh kalau nggak salah gitu deh. Iya kali ya. Apa Cinta Fitri ya awal? Enggak dong, tersanjung dulu. Iya, bukan Cinta Fitri aja. Nah, berarti sekarang kalau lu kan udah di industri sinetron udah lama juga nih. Lu pernah dapat stripping paling berapa episode paling banyak saat itu? 200 sekian. Wow. Yang kemarin juga segitu kok 200 something. Wah, 200. Yes. 200 episode. Iya 200 berapa gitu lupa gue. Bisa lagi nih deh. 267. Bisa lagi nih. Gua punya PH. Gua mau bikin sinetron nih gitu. Ini apakah kita pitching ke TV atau mungkin lu udah bikin, lu tinggal ada lagi brokernya nih buat cocoknya di mana ya kayak gitu. Gimana sih? Oh enggak. Jadi sebenarnya sih ini bukan wilayah gue ya. Iya, tapi yang lo tahu gimana? Ini gue penasaran banget sih. Kalau yang gue tahu sih jadi kayak mungkin antara TV sama PH-nya udah ada obrolan. Ya PH-nya pasti ngelobi ke TV ya untuk boleh dong program gue masuk ke TV lo gitu. Ya udah jam berapa mau bikin apa nih misalkan. Ya udah bikin sinetron atau misalnya bikin komedi pasti si PH ini ada penawaran. Pertama cerita dulu nanti baru mereka ngajuin pemainnya. Let's say, terus ada TV yang oke, kalau gitu lu bikin pilot dulu, gue contoh dulu. Kasih contoh itu namanya pilot project. Pilot itu bisa diterima, bisa juga enggak, atau bisa juga diterima tapi ada revisi, jadi syuting retake gitu, ulang kayak gitu-gitu. Oke, paham nih gue. Nih gue jujur aneh, gue tuh bener-bener pengen tahu banget sebenarnya penulisan skenario kenapa harus begini segala macam. Kenapa ada scene di mana kalau sinetron itu orang ngomong dalam hati ada suaranya gitu loh. Iya. Ya iya, kalau ngomong dalam hati nggak ada suaranya lu mana tahu kita ngomong sih, apa. Iya juga sih ya. Tapi ini kan udah banyak banget ya lu ketemu sama aktor atau aktris lain lawan main lu gitu. Yang paling lu nggak bisa, wah gila gue bisa syuting sama dia lu. Siapa? Ada gak? Banyak ya. Maksudnya, awal-awal lu yang menekan sinetron gitu. Gue tuh gimana ya? Gue tuh nggak pernah ngefans banget sama orang yang gimana banget gitu. Jadi terus juga dulu kan gue nggak pengen jadi artis ya. Jadi biasa-biasa aja gitu kalau ngeliat artis gitu. Iya, jadi kalau lo syuting sama siapapun ya udah, lawan gue ini nih. Ya udah gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke kalau yang udah tua-tua senior, tuh, yang senior, yang udah kayak anjir gile gitu loh. Maksud gue syuting sama dia nih. Terus ya senang aja, terus dari dia juga gue bisa banyak belajar. Iya. Gitu. Gue sering banget kalau syuting sama senior yang maksudnya kayak udah tua gitu ya. Gue nanyain kalau zaman dulu tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus ini tuh yang benar tuh gimana. Gue suka gitu kalau misalnya apalagi yang berkarakter kayak gitu-gitu kan. Jadi gue belajar, tapi bukan hanya sama yang tua-tua, sama yang muda-muda juga gue merhatiin, wah nih keren nih aktingnya nih. Maksudnya gue tetap belajar dari walaupun mereka di bawah gue gitu loh. Tetap ya intinya belajar gitu sama siapapun. Yang tua lu nanya pengalamannya, yang muda lu, wah dia kok oke ya, gimana caranya nih, kok bisa kayak dia gitu. Oke, gila, wow. Tapi kalau gue sebut satu nama, ini yang ada di otak gue ya, pemeran yang galak berarti apa? Antagonis ya? Antagonis. Pemeran antagonis di benak gue cuma satu orang. Leily Sagita. Iya lagi. Itu sih udah mendarah daging tuh, gila sih. Gue tuh kalau misalnya ada kesempatan ketemu Leily Sagita, gue kayak takut deh. Sama, gue juga takut. Dia gila, dia kalau udah melotot tuh. Iya. Wow. Tapi biasanya juga sering banget ya pengalaman gue, temen-temen yang berperannya antagonis atau enggak laki-laki penggoda atau apa, aslinya tuh bertolak belakang, baik banget, rajin sholat, puasa, itu tuh sering banget. Iya. Emang itulah hebatnya.
aktor, aktris ya. Itu maksudnya lu bisa berubah jadi orang lain gitu loh. Nah, kalau tadi ngomongin Lela Sagita, memang gue udah di otak gue mindsetnya dia nih antagonis. Nah kemudian gini, kan pasti ada resikonya tuh. Lo berperan sebagai orang jahat di sinetron, lo tahu nih yang nonton masyarakat banyak se-Indonesia. Pernah nggak lo dapat peran antagonis kemudian disebelin beneran gitu sama warga yang, lah kok lo jadi ke bawah beneran nih ke real life gitu? Ya iya sering lah, tapi kalau gue gue jarang banget dapat peran antagonis. Jarang banget. Tapi pernah gitu. Tapi gue nggak terlalu kayak disebelin banget sih, nggak terlalu, karena biasanya gue antagonis tuh kalau FTV ya paling sekali-sekali doang kan. Terus sinetron juga pernah sih gue antagonis, tapi antagonis gue tuh nggak segitu sadisnya banget gitu ya, memang di ceritanya gitu. Jadi nggak terlalu gimana, dan mereka tahu gue juga sering berperan sebagai protagonis, malahan gue lebih sering protagonis kan. Lo jadi istrinya siapa? Yang lo teraniaya yang gitu. teraniaya, entah itu lo yang jadi istri yang lugu atau gimana. Iya kayak gitu kan. Jadi mereka kayaknya udah lebih, mindset gue tuh lebih ke prota deh gitu. Oh iya sih. Sama komedi. Iya makanya kemarin pada saat gue bilang nih tamu kita besok Neng Risma, terus videografer gue yang udah balik, wah ini Minu nih. Hah Minu? Iya lagi. Dia langsung, yang ini bang. Oh iya bener, gue bilang gue nonton lu tuh. Dulu Iki juga main situ kan ya? Iki tuh sempet ngikut-ngikut doang, masih main. Kecil banget. Masih kecil banget, tapi maksudnya kayak dia ikut Kang Sule gitu, syuting. Ntar kalau misalnya sekali-sekali doang kayak gitu-gitu sambil main. Gak kerasa ya kayak dulu masih di bawah sama Sule. Iya makanya Iki masih gitu, sekarang Iki udah lebih tinggi. Kesabaran cinta. Tapi bagus dia. Oh Iki keren. Baik banget dia, parah. Pagi-pagi nyarinya mantep. Bang ada kopi? Ada dong, tenang aja. Tapi kebanyakan gitu sih ya. Nah yang maksud gue gini, kayak orang-orang yang ada di televisi itu hampir semuanya yang mereka gak ada cita-cita jadi artis. Iya kan? Ada yang ceritanya nganterin. Tapi ada juga yang obsesi. Tapi kan kebanyakan gini, kayak gue nganterin temen gue casting, ternyata kok gue yang dipanggil. Itu beneran gak sih gitu-gitu? Bener, bisa jadi. Iya ya? Bisa jadi. Kita gak pernah tahu itu, udah Tuhan sih ya. Karena kalau zaman gue kan dulu talk show di Ceriwis ya. Jadi kayak hampir 80% tamunya Indy Barens dan Indra Bekti ceritanya gitu. Kayak iya dulu gue tuh nganterin temen gue casting, tapi gue yang kepilih gitu. Kan kasihan temennya maksud gue. Tapi kenyataannya seperti itulah. Iya. Kayak gue aja, temen gue ada berapa orang yang ngebet banget pengen jadi artis, ya nggak pernah kepilih, nggak jadi artis juga gitu. Gak usah gimana ya, kayak iya kalau gue lihat gitu sih. Ini gue yang gue lihat ya di televisi, kayak gue tuh nggak ada niatan jadi artis, tapi jadi nyemplung gitu. Gak sejauh-jauh lah Vincent gitu. Dia kan ya udah gitu, nggak, siapa yang tahu bakal sebesar ini sekarang. Andre Taulany kan dulunya pegawai bank. Vokalis juga, iya kan? Iya, enggak, sebelum dia bikin pegawai bank ya? Pegawai bank. Emang iya? Iya, di Citibank. Coba lo tanya deh. Tapi lo berarti gak pernah ngantor ya, Neng? Enggak, gue gak pernah ngantor. Orang gue, jadi gue dari kecil syuting kan. Tapi gue, nyokap gue tetap gak mau tahu lah sekolah apa segala macam, tetap gitu. Ada privilege gak di sekolah ketika ada public figure nih? Boro-boro dulu mah. Kalau sekarang kan gitu ya. Iya. Wah diagung-agungkan lah. Karena gitu. Sekolahnya ada bibit nih, kalau ada dulu artis. gue yang ada, kan gue sering izin. Enggak lah, gue tetap juara gue. Sering izin gitu kan. Sering izin, terus sering gak masuk kayak gitu-gitu. Tetap diomelin sama guru gue. Kemana aja sih kamu gitu ya? Iya kamu nih, sampai gue tuh ada sempat waktu SMA, ibu kenapa sih marah-marah terus sama saya? Ya kan maksud saya tuh baik supaya kamu tuh gak ketinggalan pelajaran gitu kan. Ya tapi kan nih teman-teman, maksudnya ada beberapa teman-teman yang tiap hari masuk nilainya masih di bawah saya. Terus permasalahannya apa? Yang penting kan gue bisa ngikutin. Gue di lokasi syuting juga belajar tahu. Bukannya cuma tiba-tiba lo kerja gitu aja ya kan? Lo masih memprioritaskan sekolah. Iya, bikin PR. Iya. Ada ulangan belajar, nyokap gue nggak mau tahu. Misah gue sendiri belajar gitu. Iya. Yang penting pada saat ya lo syuting kerja, tapi ketika di sekolah ya lo tunjukin nih ke gue gitu. Iya, tetap gue dapat nilai jelek tetap diomelin sama nyokap gue. Kuliah ngambil apa? Advertising. Tuh. Kuliah juga kelar kan? Kelar. Nah, itu dapat IP gue di atas 3. Keren. Gue gak pernah IP di bawah 3. Enak banget sih. IPK gue di atas 3, IP gue pernah paling parah berapa? 1. Anjir. Gue 2 aja gak pernah loh. Gue di atas 3 terus IPK gue. Awal-awal 3,2. Wih, gue ternyata berprestasi ya kuliah gitu. Udah pas udah tahu duit, main.
Wih, IP 1. Enggak. Gila, parah. Dan gini sih Neng, lu kan syuting dari pagi ke pagi. Iya. Iya kan. Nah, ini kan lu pasti balik ke rumah tetap kan. Iya dong. Lu biasanya kalau kayak gitu, apakah lu yang udah capek ya, udah nggak usah beberes, nggak usah mandi, atau lu Mandi tetap gue. Oh ya, sebelum pandemi ya, ini kita ngomonginnya sebelum pandemi juga. Sebelum pandemi juga. Pokoknya gue tetap bersih pasti lah. Oh gitu? Iya. Wow. Setelah pandemi apalagi selalu cuci rambut gue. Mandi juga lah. Iya, maksudnya mandi tuh, maksudnya kadang-kadang mandi tuh nggak langsung, kalau dulu sebelum pandemi nggak langsung cuci rambut, besokannya. Yang gitu penting kan. Mandi dulu deh gitu. Mandi. Kalau setelah pandemi pulang langsung cuci rambut gue. Iya sih, karena lu ketemu orang banyak ya. Iya. Nah itu kan kayak gitu ya. Lu berarti apakah lu sama kayak cewek-cewek kebanyakan nih, kayak oke, gue habis beraktivitas, either itu syuting atau dari mana-mana, lu tetap mandi, lu tetap ya lu bersih semuanya. Nah, lu juga itu nggak kayak orang-orang banyak nih, kayak skincare cewek-cewek? Gue nggak terlalu. Ya bener lu? Iya serius. Gue nggak. Iya serius. Oke. Jadi gue kadang-kadang aja kalau gue lagi mau, kalau gue lagi rajin atau gue ngerasa kulit gue udah butuh. Tapi kadang-kadang juga enggak. Gue nggak terlalu yang harus gitu skincarean apa sih, gue nggak gitu. Berarti lo nggak terpaku sama ada produk kecantikan ini skincare, coba yuk gitu, enggak ya? Enggak. Tapi lo perawatan? Seperlunya aja. Yang bener lo. Serius. Kan kalau di lokasi syuting lo di make up apa segala macem. Iya. Ya rajin bersihin muka aja. Itu sih. Iya, kalau gue gitu, maksudnya kayak yang penting kan nyampe rumah pasti kan bersihin muka tuh pakai cleansing milk kayak gitu-gitu, baru mandi. Gitu aja kalau gue sih. Enggak yang macem-macem ya? Enggak terlalu macem-macem gue. Tapi lo pasti mengiyakan dong kalau gue bilang sekarang cewek banyak banget yang rutinitasnya nggak usah jauh-jauh sih, istri gue juga gitu. Iya. Kayak gitu. Gue nggak. Kayak kamu ngapain sih tiap malam setengah jam, 1 jam lama gitu. banget. Iya, ada aja ritualnya gitu. Ya nanti ngapain. Tapi ya gue mengakui itu emang investasinya cewek-cewek ini. Kan untuk gitu. ngerawat ya buat pasangan juga. Bener kan, biar paham lah. Nah, berarti kan lo termasuk orang yang gue bilang cuek lah. Iya kan? Iya. Tapi lo berarti emang kulit lo bagus ya, Neng? Iya, memang dari dulu gue gak bermasalah kulitnya. Enggak sensitif? Enggak, jadi gue ke dokter kulit aja, kayak dokter tuh apa ya, orang gak bermasalah kulitnya, aduh mau gimana ya gitu. Jadi paling ya, kalau dulu tuh gue pernah kecelakaan kan, hancur lah sini muka gue. Bener lo? Iya. Motor? Mobil? Iya, lagi syuting itu. Hah? Parah deh, gue sampai sempat gak bisa jalan pakai penyangga leher lah, apa belajar itu jalan. Beneran? Iya beneran, serius. Adegan apa itu? Gue adegan lagi pacaran sebenarnya, gue maksudnya motor lagi jalan terus tiba-tiba berhenti gara-gara hujan, jadi kamera kan pakai motor juga di depannya. Iya. Ditutupin lah pakai topi gitu, terus jatuh si topinya, terus si lawan main gue berhenti kan. Kenapa gue bilang gitu kan, itu ambil topi yang nutupin kamera, jatuh. Gue lagi ngambil ke bawah gitu, tiba-tiba jebret gue ditabrak mobil. Dari belakang, ngelewatin 2 rumah di Menteng gue. Buset, yang bener loh. Tahun berapa tuh, Neng? 2010-an. Gila. Hancur parah. Terus gue ke dokter kulit dong gitu kan. Terus dokter tuh yang, aduh sayang banget nih, sebenarnya muka kamu nggak bermasalah, nggak apa-apa gitu. Akhirnya gue cuma dikasih krim yang paling ringan, dan itu pun krim pagi sama malam ya, sama 1 krim itu doang. Orang kan beda-beda ya, krim pagi beda. Karena saking muka gue nggak bermasalah. Oh gitu. Cuma gara-gara kecelakaan doang. Ya bersyukurlah lo sih. Kayak, dan lo awet muda sih. Iya sih, gue ketemu teman-teman SD juga yang kayak gila lu nggak ada keriput, nggak ada apa sama sekali. Iya bener, karena gini ya, mungkin kita beda, nggak beda jauh juga sebenarnya umurnya gitu. Tadi lu bilang, nah apa ya, gue nggak tahu sih apakah kita memang ada di industri ini nih yang bikin kita seneng gitu. Bisa jadi. Iya kan, kita seneng sama kerjaan kita, jadi kayak nggak ada beban untuk ngerjainnya. Iya. Jadi lu kayak gitu-gitu aja ya, gitu. fun aja gitu. Jadi kayak kadang-kadang gue ngerasa syuting tuh kayak main kayak main ketemu temen-temen, apalagi kalau komedi ya. Terus kita dibayar gitu, kayak nongkrong dibayar gitu. Iya sama kayak. Nah berarti kan beda sama orang yang bukan merendahkan pekerjaan atau gimana ya. Ini gue disclaimer dulu, tapi memang teman-teman ini gue ngomongin teman-teman gue nih, teman-teman sekolah gue dulu pas lagi kan kita kan kalau bulan puasa buka bersama dong. Ketemu nih. Mereka kayak, kok udah dulu dia ganteng nih, padahal kok sekarang jadi botak gini. Terus kayak bapak-bapak gitu ya kan. Pakaiannya juga gitu. Terus kayak gue dikomentarin, lu dari SMP gini-gini aja lu. Iya sama gue juga. Ya, terus harus gimana gue bilang. Gue juga gitu kan? Semua ketemu kayak udah kayak ibu-ibu lah apa segala macam. Kan? Gue tuh yang, kalau nggak berubah sini. Tapi jangan gitu deh, jangan kan gitu. Ada juga yang teman artis juga gitu ya, yang angkat-angkatan gue,
ya mereka ketemu gue juga, mereka udah kayak udah terlihat kayak ibu-ibu gitu ya. Dan gue yang masih gitu-gitu aja. Kalau nggak berubah sih Neng. Iya. Gue juga nggak tahu. Sampai berapa ada orang yang udah lama nggak ketemu gue 5 tahun gitu ya. Nggak ketemu gue sampai dia bilang gini, gue 5 tahun nggak ketemu lo. Kok lo nggak berubah-berubah sih? Lo jangan-jangan jenglot nih kali aja. Sampai ke aslinya lo nggak berubah-berubah. Ih nyebelin banget kan gitu. Iya, kita juga nggak tahu. Iya, maksudnya kita nggak berubah ya karena emang kita begini aja dari dulu gitu. Lo ngeliat gue kayak kita gitu, ngeliat zaman kita sekolah sama sekarang ya gue nggak ada yang berubah, gue begini gitu. Iya, apalagi gue tuh nggak bukan yang ngikutin tren make up atau gimana ya. Jadi kalau lo mau buka foto-foto lama gue, nggak ada yang terlalu memalukan gitu menurut gue. Jadi ada kalau dulu ada yang cewek-cewek kan alisnya pada botak tuh, cuma digambar doang, ujungnya doang. Gue nggak pernah kayak gitu. Dan alis gue memang buluan kan, maksudnya emang lebat gitu, emang banyak. Jadi dari dulu ya udah begini aja gue. Iya lagi. Tapi kayaknya tren alis dibotakin tuh zaman-zaman SMA tahun ya 90-an sih. Iya kan yang model-model memang lagi tren udah seperti itu. 2000-an juga udah 2000-an itu. Iya. 2000-an ya. 2000-an. Zaman gua alhamdulillahnya teman-teman gua sekolah di JIS SMA kan, Jakarta Islamic School. Oh ya, gue pikir gue nggak mungkin banget. Iya sih emang gua nggak mungkin juga gitu. Oh mahal soalnya. Pakai kerudung gitu. Wah gila nih. Pas pulang sekolah gue baru lihat, pas dibuka rambutnya pada warna apa. Itu ya itulah maksud gue, memang tren selalu ada tapi lo nggak pernah ngikutin. Nggak. Apapun itu. Enggak, gue kalau yang menurut gue oke dan masih aman dan nyaman buat gue ya mungkin gue bisa ngikutin. Tapi kalau udah aneh-aneh, gue tuh sebenarnya orangnya nggak pedean masalahnya. Jadi gue kalau mau berubah itu kayak, aduh bagus nggak ya, aduh ini nggak ya, kayak gitu. Lo nggak pede tapi lo di apa ya, lo ada depan TV. Tapi ya itu sih tadi lo bilang, balik lagi ke belakang, lo nggak pernah berniat untuk jadi artis. Cita-cita lo apa sih dulu? Gue pengen jadi psikolog. Kenapa lo nggak kuliah ambil psikolog? Ya karena pada saat itu kan cita-cita gue dari zaman dari zaman kecil sama sampai ya SMA segala macam. Tapi kan gue lebih realistis bahwa kehidupan gue sudah di dunia entertain. Untuk gue ke psikolog bukannya nggak mungkin sih, cuman lebih baik gue ngambil di dunia ini. Dan tadinya sih gue pengen kayak kerja kantoran gitu ya, maksudnya. Tapi ada kepikiran lo? Kepikiran lah, maksudnya kan gue ngapain gue kuliah advertising kalau gue nggak mau kerja di advertising. Ujung-ujungnya kan agensi ya? Iya, walaupun dunia itu juga gitu. Sebenarnya gue sempat ditawarin abis lulus kuliah, gue belum pernah yang namanya sekalipun gue nge-apply kerja, CV apa segala macam, gue belum pernah sekalipun. Tapi pas setelah kuliah itu gue sempat ditelepon di ini sama salah satu majalah. Gue nggak tahu apakah karena ngelihat dari nilai gue gitu ya atau hasil inian gue nggak ngerti, kayaknya sih mungkin dari situ gue ditawarin. Terus gue ditawarin jadi AE pada saat AE baru lulus kuliah. Kantornya waktu itu di Kemang. Terus berapa kalau gue tanyakan gajinya, itu masih by phone nih gitu kan, sekian gitu. Waktu itu rumah gue di Pondok Indah. Lu rumahnya mewah-mewah. Cipete, Pondok Indah. Terus udah gitu dia kantor di Kemang, terus sekian gitu kan. Mungkin zaman dulu itu udah besar gede banget ya. Udah gede, tapi karena gue biasa dapat uang lebih gede dari itu, jadi menurut gue kecil ya gitu ya. Kecil banget. Terus gue bilang udah gitu nerimanya bulanan lagi. Terus nah pada saat itu gue tuh udah punya anak. Baru ngelahirin gue. Baru ngelahirin. Terus dan gue udah lama tidak entertain. Jadi pas gue nikah gue tuh stop entertain. Oh, lo sempet stop ya? Sempet stop. Terus udah gitu ditawarin terus di Kemang, terus aduh kayaknya nggak mungkin deh mbak, aku bilang gitu. Apa sih majalahnya? Gue lupa ya, gue jujur gue lupa. Rolling Stone? Enggak, gue gak tahu, gue lupa deh. Jujur gue nggak terlalu ini. Karena lo bilang Kemang soalnya. Terus kayaknya nggak ini deh mbak, soalnya kan belum bensinnya berapa, gue ngitungin ini kan. Karena gue dari zaman kuliah tuh gue udah bawa mobil sendiri. Terus gitu, iya jangan ini naik busway aja. Mati lo, gue dari kecil gue nggak pernah naik umum. Tolonglah. Iya, gue nggak pernah, gue nggak pernah naik angkot gitu, nggak pernah. Jadi aduh nggak bisa, aku nggak ini gitu kan. Terus anak gue masih kecil juga, kerja 9 to 5 gitu. Yang ada gue berangkat kan macet apa segala macam, gue udah perhitungin jamnya. Gue berangkat anak gue belum bangun, ntar gue pulang anak gue udah tidur gitu kan. Gak ketemu. Nah terus dia bilang, tapi enggak kok Risma tuh banyak di luar, nggak selalu di kantor, kecuali kalau misalnya ada meeting tertentu gitu bisa sampai malam atau apa. Aduh kayaknya nggak bisa, nggak tahu deh kalau 2 kali atau 3 kali di atas itu mbak. Gue ngasal aja gitu kan. Ya udah kita sama-sama pikirin gitu. Tiba-tiba 2 minggu dia nelfon lagi, kapan mau mulai kerja? Di approve loh gue. Gaji segitu sumpah serius.
akhirnya gue berpikir lagi, aduh kayaknya enggak deh, karena kalau gue syuting gue bisa bawa anak gue, waktu gue lebih fleksibel, gue bisa nungguin anak gue sekolah, gue bisa minta hari ini gue nggak bisa ya jam sekian, gue bisanya jam sekian, bisa gitu. Kalau kerja kantor kan gue nggak bisa gitu loh. Walaupun sebenarnya hasrat gue kerja kantoran tuh ada banget pengen gue gitu, tapi ya apa boleh buat, masih kecil gue udah punya anak gitu kan. Ya berarti kerja di kantoran tuh nggak pernah ada di otak lo, tapi malah orang yang nyamperin lo ya. Iya. Saat itu padahal lo belum tahu industrinya kayak gimana kan. Nah ini kalau ngomongin soal slang, ya usianya udah gede banget. Begitupun lo berkarya, gila bridgingnya. Dari tahun 96 kemudian eranya sosial media. Ini followers lo kan terbilang udah yang banyak banget ya. Berapa ya sekarang? 110 gitu ya, nggak terlalu banyak lah. Lumayan, tapi udah checklist biru. Udah dari kapan udah checklist biru? Kalau gue tanya insight-nya paling banyak cewek atau cowok? Sama ya. Ih keren banget. Makasih ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya ada tamu gue yang memang insight-nya tuh cewek dan cowok seimbang. Biasanya kebanyakan 80% cowok ya? Cowok, 90% cowok gitu. Berarti lo ya itu yang lo follow balik ataupun lo follow ada ya memang yang lo apa ya, pertama teman-teman pasti ya, yang lo udah pasti. kenal, teman-teman seprofesi mungkin pasti. Irisannya segala macam. Dan berarti real followers lo real. iya kan, karena baik banget kan yang biar terlihat gila followersnya baik banget nih, mantep, mau jadi apa selebgram ya segala macam, tapi lihat insight-nya kok begini ya. Iya, gitu. artis juga banyak kok yang kayak gitu. Iya ya. Yang nggak ini banget, wah followersnya lebih gede daripada gue gitu, jauh gitu. Misalnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat gue gitu. Tapi begitu dia posting nggak ada yang ada yang like tapi cuman berapa ratus, atau enggak komennya tuh kan nggak ada yang komen sama sekali, atau enggak komennya cuman 4 gitu, tapi terus dan teman-temannya doang gitu. Terus awalnya bilang misalnya gue komennya ditutup gitu, nggak jadi nggak bisa komen. Tapi kan kalau nggak bisa komen semua orang nggak bisa komen, termasuk teman-teman kan. Benar. Nggak ada logo komennya juga gitu. Ada. Itu yang dimatiin komennya iya, gitu. Yang dimatiin komen. Memang ada sih yang di Instagram fitur yang lo ngebatasin komen cuman orang-orang yang nge-follow lo doang yang komen gitu kan, bisa di limit. Oh iya, tapi kalaupun yang nge-follow doang ini, tapi kan harusnya paling nggak ada ya berapa puluh lah gitu. Karena memang yang banyak banget sih sekarang ya orang yang benar-benar mau cari hal yang instan gitu. Tapi gini loh, gue berapa kali tahu ya ada orang yang apply kerjaan, syaratnya itu ditanya lo followersnya berapa. Ya bener loh. Serius, gue diceritain sama temen-temen gue. Masa sih? Iya, followersnya berapa, harus dilihat sosial medianya. Maksudnya mungkin mau dilihat ya dia karakternya seperti apa, postingannya isinya seperti apa, kayak gitu mungkin. Tapi itu pengaruh loh. Sekarang sih ya. Iya, aneh gue juga. Sekarang memang kayak orang ya mungkin kita bisa ngeliat orang dari bagaimana aktivitas dia di sosial media. Tapi nggak bisa juga sih. Nggak bisa. Menurut gue, karena gak itu bisa aja lu jadi fake gitu, jadi orang lain tuh bisa banget. Karena kan di sosial media semua bisa jadi apa aja gitu. Yang mau yang terlihat menghibur ada, yang terlihat bodoh ada yang gitu. Terlihat sok wise atau sok baik gitu ternyata ada. Enggak juga ada gitu. Jadi memang apa ya, bedanya nyari pekerjaan zaman sekarang sama dulu ya begitu. Dulu kita benar-benar face to face, kita ditanya lo ngapain apa segala. Sekarang ya sebelum lo approach orang, lo akan lihat Instagramnya dulu. Orang gimana nih? Oh ternyata pansos ya kesana kesini gitu. Pasti dilihat juga tuh plus minusnya. Nah senang sih gue, nggak ada celah jadi buat gue nanya, wow cowok semua ya gitu. Yo ini tapi ada nggak? Lo kan pasti ya cowok-cowok ada lah gitu. Iya ada banyak. Yang DM gitu? Banyak lah. Ada yang... Gue nggak, makanya kan pas lu DM kemarin itu pas banget gue tuh lagi buka DM loh. Biasanya gue tuh cuman buka DM itu yang udah pernah chat sama gue gitu. Let's say misalnya gue repost story kan otomatis masuk kayak gitu. Atau teman-teman gue doang. Biasanya gue nggak pernah baca DM yang kan ada yang requestan DM itu banyak banget lah, gila gue mau baca gimana. Itu pas kebenaran gue lagi iseng gitu. Terus gue buka ada DM lo gitu. Emang rezeki. Makanya ini kan pasti kan banyak banget di luar sana yang apa sih malah ngasih tau nomor WhatsApp. Jadi teman-teman yang memang nggak usah jauh-jauh deh, temen gue juga ada sih dapat perlakuan dari followersnya, entah itu dari fake account atau apa.
kayak dapat perlakuan DM yang tidak menyenangkan gitu. Lo pernah? Kayak misalnya ngomong yang negatif. Maksudnya ya either itu ngomong negatif atau mungkin ketertarikan sama lo yang bikin dia kayak nge-DM yang macem-macem gitu. Pernah sering. Fake account nggak? Enggak. Oh yang bener lo? Iya bener. Oh ya? Iya. Gila, nyalinya gede banget tuh dia. Iya, malahan jangankan DM, pernah ada yang komen di feed gue. Oh ya? Iya. Apa komennya? Ya komen kotor lah kayak oh gitu. Iya, maksudnya kayak yang ya gitulah, maksudnya paham. Kayak gitu. Padahal kan lu lihat kan postingan gue tuh nggak ada yang sorry ya menjual body gitu loh. Nggak ada. Iya nggak ada kan. Gue ya postingan gue gitu aja. Iya. Mungkin gini kali ya, kayak lo menggunakan akun sosial media lo ya untuk promosi lo gitu, promosi lo lagi ngapain, ngasih lihat gitu. Sebenarnya gue tuh bukan orang yang terlalu narsis kayak gitu, jadi gue tuh jarang banget juga posting sebenarnya sama story sebenarnya kan gitu. Tapi itu adalah kebutuhan kerjaan gue, jadi gue sering banget manajer gue, Neng posting dong Neng, Neng story dong Neng, Neng keseharian lo, aduh gue lagi repot, gue nggak kepikiran gitu karena gue tidak terbiasa seperti itu, makanya kadang-kadang ya yaudah deh gue posting yang mana, udah gue tinggal posting gitu. Atau nggak story tuh gue sering banget nge-repost story dia lagi ngapain story gitu, karena gue nggak kepikiran kayak gitu gitu. Jadi emang itu bagian dari pekerjaan gue yang memang apalagi followers segala macam itu kan juga dilihat. Jadi mau nggak mau gue juga posting untuk kebutuhan fans gue juga, mereka kan juga nunggu kan ada postingan apa gue gitu. Terus tentang kehidupan mungkin gue di luar syuting juga mereka juga pengen tahu. Cuman tuh maaf gue tuh suka lupa gitu, apalagi story gitu. Sampai ada yang berkali-kali minta, Neng live kayak gitu atau kayak gitu. Ya, ntar gue bilang ntar. Terus kalau live ngapain? Makanya gitu. Ada gue pernah live gitu terus baru sebentar, baru berapa menit udah ya gue gitu. Karena bingung ya? Nggak bingung sih, kalau gue kan cerocos orangnya kan ngoceh mulu. Cuman kayak ngapain ya kadang-kadang terus kayak gitu nanyanya halo pengen disapa gue capek nyapain orang mulu, tapi kalau nggak disapa kasihan juga gitu. Gue tuh bukan tipe orang yang nyuekin nggak baca terus mereka nanya apa ngomong apa terus gue diemin, nggak gitu. Gue pasti gue jawabin gitu, asal DM-nya sopan. Kalau DM nggak semua lah, gue nggak bisa kebaca karena banyak banget DM. Nggak semua kebaca. Ya mungkin gini sih teman Indika, kalau misalnya lo nih siapapun lah di luar sana, ketika lo nge-follow artis, aktris, aktor gitu ya, lo suka ya udah lo nikmatin aja, jangan lo perlakukan nggak sopan gitu. Karena banyak terjadi kayak karena dia berfantasi lain-lain kayak waduh berlebihan nih. Itu selalu lah, lo mau berimajinasi apa itu hak lo gitu, kita nggak melarang. Dan kita juga kalau mungkin teman-teman yang di luar sana yang berpose seksi sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa gitu. Dan memang ya ini untuk gue senang-senang aja sosial media, tapi kan orang nangkepnya beda-beda kan, jadinya kayak gitu, dapat perlakuan seperti itu. Nah alhamdulillahnya Neng Risma kalau ada yang gitu nggak dibaca gitu, banyak DM yang nggak lu baca kan? Iya, tak kalaupun kebaca langsung gue blok aja. Itu gue blok atau enggak ya nggak usah gue balas kalau DM. Tapi kalau di feed itu langsung gue blok. Malah terakhir kemarin ada yang gue capture accountnya. Tapi sayangnya si komennya nggak gue capture sih, abis gue terlalu jijik ngebacanya gitu. Akhirnya langsung gue blok, terus gue posting di story biar report rame-rame, karena nggak pantas banget orang kayak gitu ngomong. Iya, maksudnya gini, jadi kalian tuh para laki-laki jangan kegeeran ya. Kita perempuan tampil cantik atau tampil seksi itu bukan untuk kalian, tapi bisa jadi untuk kepuasan diri sendiri. Iya benar. Ya kan. Terus pada saat posting ya. Tapi masalahnya gini loh, dia juga komen di feed dan gue juga bukan posting yang seronok. Gue tidak pernah posting seronok. Lain halnya kalau gue memang yang konten Instagram gue, postingan gue yang 17 emang plus lah ya. Gue kan nggak kayak gitu. Jadi menurut gue nggak pantas lo komen seperti itu di gue. Kayaknya salah tempat dan gue galak banget untuk hal itu. Bagus, mending digituin. Iya, gue selalu, waduh kalau itu sih nggak ada ampun deh kalau masalah dia masih gimana. Pada yang mungkin halu atau gimana manggil gue emang sayang kayak gitu-gitu, gue juga sebenarnya apaan sih nih gitu. Cuman tapi ya udahlah ya. Udahlah gitu, masih nggak terlalu mengganggu gitu. Tapi kalau udah ngomong seronok gitu ya, dirty talk kayak gitu, itu udah nggak ada ampun di gue. Jangan. Tuh dengerin ya, kalau misalnya mau komen yang bener-bener udah
Gue yakin juga kalau lu komennya bener, Neng Risma juga bakal balas kok makasih atau enggak apa gitu. Iya, gue sering kok balas-balasin komen. Iya, gue juga lu lumayan sering tuh dan lumayan baik untuk ngebalas komen karena kan ada yang cuma dibaca doang. Iya, gue sering kok kalau misalnya kebaca atau misalnya gue lagi ada waktu. Gue jarang juga soalnya buka sosmed tuh gue jarang, jujur aja. Jadi kalau pas lagi gue ya gue balas gitu. Nah itu teman Indika. Akhirnya waktu juga harus menghentikan program ini. Udah jam 10. Neng terima kasih banyak. Sama-sama. Udah mau mampir ke obrolan sebelum tidur. Gue seneng banget siaran malam ini karena wow. Akhirnya, dan tadi gue bilang akhirnya gue tahu industri sinetron seperti apa. Berarti lo kedepannya akan ada syuting film ya? Iya, insya Allah. Per kapan, Neng? Tanggal 22 ini gue udah mulai berangkat. Lancar ya semuanya. Amin. Film kira-kira kapan tayangnya? Belum tahu gue. Belum tahu. Karena kan masih pandemi. Tapi kan ya nggak tahu deh. Gue belum nanya-nanya itu sih. Apa judul filmnya belum ya? Jangan ntar aja. Syutingnya di mana? Di Bandung di Ciwidey. Wow dingin tuh. Iya makanya. Berapa lama ya besok syuting? 2 mingguan. Di Bandung dong 2 minggu? Ya dari tanggal 22 gue di Bandung dulu selama 4 hari. 26 gue baru berangkat ke Ciwidey. Oke, Neng Risma terima kasih banyak. Lancar terus apa yang lagi dikerjain. Amin. Syuting film. Bulan puasa ada program kan kira-kira? Belum tahu, biasanya sih ada. Biasanya ada ya? Sinetron-sinetron yang religi? Enggak juga, kayak gue berapa tahun tuh gue nge-host acara Ramadan. Oh iya? Sahur? Gue lupa nanya. Udah deh, ayo lanjut. Dikit aja. Lo kan pernah dapat program Ramadan ya? Ya. Ini kan dikit lagi kita Ramadan nih. Itu gimana tuh Neng? Standby jam berapa kalau acara sahur? Kalau live itu biasanya dari jam 12 jam 1-an kita udah di studio. Oh iya? Iya. Makan sahurnya? Di tengah-tengah itu atau sebelum on air misalnya jam 2-an gitu kita udah makan. Wah gila. Atau setelah itu misalnya selesai kalau selesainya ngelewatin subuh ya mau apa kita nggak bisa makan lagi. Tapi kalau selesainya sebelum subuh buru-buru makan. Udah beberapa itu tahun kapan ya bulan puasa? Berapa tahun lalu ya gue lupa deh. Di mana Trans? Enggak bukan Trans. Mana ya? Gue lupa deh. Karena kan kalau Ramadan kan acara sahur banyak banget ya. Iya. Apalagi zaman-zaman almarhum Olga kan. Iya. Itu the best sih. Gue tuh sempat yang sama apa namanya? Budi Doremi. Itu sempat Adit Surya Insom, Molan. Terus sempat juga sama yang TVRI ya? Iya, TVRI. Iya. Terus sempat mana ya? Sama siapa? Bayu Oktara sempet gue gitu. Terus acara Ramadan host traveling itu juga sempet gue. Oh ya kemarin lu cerita. Oke, senang sekali bisa ngobrol sama Neng Risma. Gua doain lancar semuanya. Amin. Sehat-sehat buat Roxy juga ya. Iya, kucing lo itu lucu banget karena jujur gue suka banget sama kucing juga. Iya kan? Yo, dong. Temen Indika kita masih besok kita ketemu lagi di Lintas Genre. Besok gue bakal ngobrol sama teman-teman dari Bangku Taman. Jadi buat lo semua tetap dengerin Indika FM besok pagi barengan sama Melki Bajai dan juga Aden Bajai. Malamnya kita ketemu lagi di Lintas Genre. Sekali lagi Neng Risma terima kasih banyak udah mau mampir ke Indika FM. Sehat-sehat, lancar syuting filmnya. Amin. Neng terakhir Neng, gue pengen minta tolong lo tutup acara ini dengan ngucapin tidur ke teman Indika yang lagi dengerin. Teman Indika selamat tidur ya, bla 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 bla. Oke. Silakan. Teman-teman Indika, selamat tidur ya. Semoga tidur nyenyak dan besok pagi bangun dengan sehat walafiat dan dengan semangat yang baik. Amin. Terima kasih banyak teman Indika. Selamat malam. Obrolan sebelum tidur cuma di 91,6 Indika FM.